Sakit hati gue guys, sumpah. Kalian nggak sakit hati ya nggak tahu gue ya. Ngelihat perempuan-perempuan kita diginiin, ya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, ini ada kejadian di Sulawesi Selatan, Luwu ya. Luwu ini kalau nggak salah perbatasan juga, Luwu ini ya, Sulawesi Selatan ya. Ada masjid ya, pondok pesantren, banyak perempuannya di pondok pesantren. Allahu Akbar, siap-siap nih. Makanya pemerintah tolong tegas dong, kita umat Islam sabar, tapi kita diginiin terus gitu. Yang tegas dong. Nih, pondok pesantren Darul Istiqamah yang berada di daerah Belopa, Kecamatan Kamangre, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan diserang sejumlah orang tak dikenal, OTK, gerombolan lagi, pada Rabu malam 13 Desember sekitar pukul 20.30 WITA, waktu Indonesia bagian tengah, Ba'da Isya ini. Sulawesi ini kemarin ramai masalah agama, Manguni kemarin. Umat Islam suruh sabar, serahkan kepada kepolisian, sabar, serahkan kepada pihak yang berwajib. Nih yang kejadian lagi. Apa sengaja begini? Puluhan OTK yang mengenakan menutup wajah itu membakar bangunan pondok, menganiaya pengajar, dan bahkan terhadap santriwati. Terdapat santriwati dilecehkan di dalam ruangan saat mengaji. Bangsat. Nih pihak berwajib nih. Udah serahkan kepada kami. Jangan umat Islam, jangan yang lain, jaga kerukunan, torang semua bersaudara. Tailah, ini yang terjadi nih. Akibatnya sejumlah santriwati kaget dan langsung histeris berhamburan karena didatangi oleh puluhan orang yang tak dikenal, yang diduga kuat adalah preman ya. Kalau Islam teroris ya, kalau Islam yang melakukan itu teroris, kalau ini preman. Tailah, emosi gue pagi-pagi dapat berita begini. Giliran umat Islam yang gerak disuruh sabar. Giliran begini sabar, pondok pesantren no. Nih videonya dari Kumparan nih. Tarik kerudung santriwati yang lagi ngaji, bakar pondok, tarik kerudung, puluhan orang tak dikenal serang ponpes di Luwu. Tuh. Juga kejar pembina, dilempari batu, takut-takuti santri. Ding. Astagfirullah. Ini umat Islam sabar aja, serahkan pada yang berwajib. Begini jadinya. Pengurus bilang itu bukan pertama kali diduga preman. Ayo. Satu pengurus kini dirawat rumah sakit
Kasus diselidiki polisi. Aduh. Ini dari video masyarakat juga ada. Duh, ya Allah. Giliran umat Islam aja mau bergerak. Nah, kalau ini umat Islam, teroris langsung. Teroris langsung. Ponpes dari Istiqomah, Cilalang, Luwu, Sulawesi Selatan diserang OTK, rumah ustadznya nyaris dibakar, santri dilecehkan. Tuh. Ya Allah, perempuan-perempuan, no. Pak, itu muslimah-muslimah, Pak. Muslimah-muslimah, terus kita disuruh sabar, nggak emosi gitu, Pak. Sulawesi Selatan ini kan Makassar kemarin keras itu menolak Manguni itu. Ini bukan dari mereka kan, Pak? Bukan dari Manguni kan? Nanti itu OTK preman, nggak ada disebut teroris. Padahal udah jelas-jelas teror ini. Ini jelas radikal ini. Pondok pesantren perempuan. Woi, cari lawan yang tepat, woi. Ya Allah, kesian itu perempuan. Ya. Aduh, ya Allah. Anak-anak. Astagfirullah. Ya Rabb. Aduh, anak-anak perempuan. Aduh. Nah. Ya Allah, kesian. Asli kesian. Yang lu lihat itu. Iya, yang gue heran ini nggak disebut teroris ya. Nggak disebut teroris sama mereka ya. Panas gue, sumpah. Giliran umat Islam suruh sabar. Kalau umat Islam gerak, teroris. Provokator. Tailah kalimat kalian. Iya, giliran kita mau bergerak. Kondisi rumah. Ini cuman terbakar sedikit kok. Aman. Ini lagi. Ya Allah. Sakit hati gue, guys, sumpah. Kalian nggak sakit hati ya nggak tahu gue ya. Melihat perempuan-perempuan kita diginiin, ya Allah. Ini kejadian pasca Bitung, walaupun katanya sudah sering. Dan umat Islam disuruh sabar. Umat Islam Makassar kemarin udah nolak Sulawesi Selatan. Udahlah, umat Islam siap-siap aja dah. Ini aparat bagaimana? Giliran umat Islam disuruh sabar. Nanti kalau umat Islam gerak dibilang apa? Teroris. Kalau ini preman. Apa ini? Aduh. Insya Allah kita lihat komentar netizen ya, guys. Kita lihat komentar netizen. Let's go to the Instagram deh. Oke, guys, kita udah di Kumparan ini tadi ya. Udah dibaca beritanya, kita lihat. Jangan terprovokasi dengan menyebut nonis. Belum ada keterangan lebih lanjut siapa pelakunya. Ini muslim politik. Banyak oknum memanfaatkan momen untuk memprovokasi antar agama dengan menyerang teman-teman keagamaan. Tai, nggak mungkin juga. Aduh, tai. Aku muslim, tai. Noni mapan ngomong bendera Israel, aku muslim. Tai. Orang Israel komen, lindur lu, lihat yang jelas. Aduh, mapan, gila terus. Israel, bang. Ayolah. Ini masih ada. Sulawesi ini sering banget kasus begini. Ini Sulawesi Selatan loh. Ini Sulawesi Selatan yang kemarin paling keras juga terhadap Manguni. Ya, ini termasuk yang paling keras terhadap Manguni. Ini tak ada hubungannya dengan PKI Indonesia atau politik. Ini hanya murni konflik pengurus pesantren dengan pihak yang mengklaim paling berhak atas pesantren karena merasa paling berwaris lahan wakaf pesantren. Padahal yang kita tahu tanah wakaf statusnya tak lagi milik pemberi wakaf, apalagi ahli waris. Apalagi ini. Catat Pak Polisi, jangan telat. Itulah. Ayolah. Aduh. Paling hanya berujung dengan minta maaf di atas meterai 10.000. Beda kalau yang diserang itu gereja dan jemaatnya pasti auto rame dengan dendangan terorisme, intoleran, radikal, dan bla 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 pada pelakunya. Apalagi kalau pelakunya muslim. Nah, itu. Kalau Islam yang begini, teroris langsung. Kalau yang begini, preman.
Saya pro Israel bukan Islamophobia tapi cuma benci kelompoknya Babe Hekal Hasan yang pro khilafah anti Pancasila. Ini lagi, aduh apa sih? Apa sih? Kadrun nipir, nggak kapok meski diludahi dan nggak dianggap hanya dijadikan alat buat ngapusi dunia tipu-tipu. Dan yang ini pasti akunnya akun fake. Udah lah. Kami juga tidak anti Kristen atau apa saja yang berbeda termasuk agama, tapi jika ada penyerang dari mana saja jika kita dalam keadaan benar maka harus melawan dan wajib menolong sesama. Benar. Tuh paslon 2 undang-undang ditabrak buat majuin cawapres muda, gimana tanggapannya? Haikal Hasan sekarang 02 Prabowo lagi ya. Sama. Dah tuh. Dia bangga banget mendukung penjajah pembunuh 10.000 lebih bayi. Numpang hidup di Indonesia lagi yang jelas-jelas penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, udahlah. Ini akhirnya konfliknya jadi konflik horizontal besar nih. Ya, di Sulawesi tapi ya, di Sulawesi. Ini jangan. Nah, ini Pondok Pesantren Darul Istiqomah ini yang tadi video kedua. No, lihat ya Allah, perempuannya ya Allah. Nggak tega gue. Perempuan-perempuan. Puluhan orang yang mereka melakukan penganiayaan, pembakaran, dan pelecehan yang menarik kedurung santri putri yang sedang mengaji, kata pengurus Pondok Pesantren Darul Istiqamah Muallim Arif kepada Kumparan Kamis 14 Desember. Muallim mengaku penyerangan pondok pesantren ini bukan kali ini terjadi, beberapa kali pondok ini juga sempat dikepung puluhan orang tak dikenal. Puncaknya tadi malam. Kami sudah laporkan ini ke Polres Luwu. Kami berharap kepolisian menindak tegas pelaku. Kalau udah beberapa kali udah dilaporin, tapi apa dibiarin ya? Aduh ini, ayolah yang tegas aparat. Terpisah, Kapolres Luwu AKBP Arisandi membenarkan perihal penyerangan pondok pesantren tersebut. Dia mengaku telah menerima laporan dari korban dan sementara ditindaklanjuti sudah ada laporannya dan pelaku akan kita proses secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Amin. Coba Pak langsung. Sebelum dipost malah sensitif. Baiknya admin cari tahu dulu info lengkap. Jangan sampai netizen tergiring opini. Sarah padahal ini masalah sengketa lahan yayasan. Bukan kejadian pertama. Polisi pelangap-pelongo menunggu ada korban jiwa dan viral. Ntar diserang baliknya lain umat Islam lagi. Nah itu tindak tegas dan terukur. Kalau perlu dicatatin yang melecehkan santriwati perlu ada efek jerah biar nggak semena-mena. Ya udahlah. Jadi kalau gua kesimpulannya guys ya, apapun konfliknya ini yang paling salah ya menurut gue yang paling salah ya aparat kepolisian menurut gue, karena ini menurut berita beberapa kali terjadi dan udah dilaporkan katanya dan ini masih dibiarkan gitu. Ini bisa berimbas ke efek konflik horizontal. Ini yang begini nggak boleh dibiarin. Ya kayak yang di Bitung ini kan bisa saja orang berasumsi ini ada hubungannya sama Bitung. Padahal belum tentu. Tapi bisa jadi. Bisa jadi. Ini yang jadi masalah sayang. Nggak adanya ketegasan dari aparat. Dan kalau yang paling gua sesalin apa? Kalau umat Islam yang jadi korban itu preman, tapi kalau umat Islam pelakunya teroris. Dah, gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeselin anjir. Sumpah ngeselin. Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng ada 7 varian rasa. Gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya, guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, ada BPOM-nya juga nih. Jangan sembarang sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasanya ini packing secara profesional. Bisa buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang rasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat. Udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan
basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget, punya pas ini pedasnya. Langsung ya, nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya, kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dan gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini, alhamdulillah.